Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Oke, sebelum kita mulai aku mau ingatkan besok dini hari itu akan ada pertandingan 16 besar antara Inter lawan Fluminense. Nah, kawan-kawan pasti sudah dengar berita bahwa ada kemungkinan pertandingan ini akan ditunda, tapi ditundanya karena dikhawatirkan atau diprediksi di perakiraan cuacanya itu ada thunderstorm atau badai petir. Di aturan itu kalau ada Eee, prediksi atau ramalan cuaca akan ada badai petir dalam radius 12 kilometer itu, maka pertandingan harus dihentikan. Ini masalah masalah safety. Tapi sampai detik ini belum ada pengumuman bahwa pertandingannya ditunda. Jadi ya, untuk saat ini masih jam 3 kita akan, live reaction seperti biasa. Oke. Nah, kalau kita apa ya aku akan mulai dari berita yang bagus, yaitu uh, Anje Yohan Boni ini akan menjalani medical besok. Iya, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Nah, kalau besok dia medical berarti pada saat pertandingan perempat final, kalau kita menang lawan Fluminense, berarti dia bisa bermain di perempat final antara kita lawan City atau lawan Al Hilal, tergantung siapa yang menang. Oke, itu soal Anjeon Boni. Ini bukan berita baru karena sudah kita bahas kemarin pas live ya. Nah, berikutnya adalah target Inter. Ini adalah sebuah hal yang agak kawan-kawan pasti tahu bahwa Inter kelihatannya ngotot sekali ingin mendapatkan Giovanni Leoni si Leoni ini. Nah, terus terang aku kurang sreg. Kenapa? Bukan karena Leoni ini kurang bagus ya, tapi justru aku lihat Leoni adalah pemain yang memiliki masa depan sangat cerah. Sangat mungkin dia akan menjadi pilar timnas di masa depan, mungkin dalam 3 tahun ke depan seperti Bastoni sekarang. Masalahnya adalah kita itu sedang membutuhkan center back paten sekarang juga. Bahkan kabarnya ini Parma kan karena banyak yang ngincar Leoni, bahkan Napoli juga ngincar. Kalau nggak salah Milan juga ikutan. Parma menetapkan harga yang tinggi. Kemudian aku sempat baca beritanya bahwa si Napoli mana itu ya? Napoli katanya siap memberikan siapa namanya itu striker mereka Giovanni Simeone. Bukan, sorry itu beda itu. Itu untuk target Inter selain Leoni. Nah, yang membuat Inter punya harapan untuk Leoni adalah karena Inter bersedia membeli Leoni tapi dipinjamin 1 musim lagi di Parma. Dan itu harganya 30 juta. Aduh, bayangin kita bayar 30 juta. Tapi baru bisa pakai di 2 musim lagi. Karena itu akan dipinjamin dulu ke Parma 1 musim. Berarti kan kalau begini kelihatannya Inter akan memperpanjang Acerbi dan De Vrij. Sedangkan di musim lalu kita sudah melihat Acerbi dan De Vrij ini dengan tidak mengurangi rasa hormat ya memang sudah terlihat ada penurunan. Makanya aku lebih semangat dengan yang namanya Conny De Winter. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Yang jelas ini pemain Genoa bagus banget. Bagus banget. Nah, sekarang si Conny De Winter ini juga diincar lagi sama Napoli dan mereka siap memberikan Giovanni Simeone atau Cyril Ngonge. Ini sebenarnya ya tawaran yang sangat menarik sehingga ini akan agak berat bagi Inter untuk bersaing dengan Napoli. Dari Inter bisa memberikan pemain tapi itu dalam bentuk pinjaman, yaitu Valentin Carboni dan Pio Esposito. Ya jelas Carboni dan Esposito ini di kelasnya ya di atas Cyril Ngonge, di atas si Giovanni Simeone, tapi cuma dikasih minjem doang. Anyway, buat kawan-kawan yang mungkin nggak familiar dengan Conny De Winter ya, musim lalu De Winter ini bagiku adalah salah satu center back dengan performa terbaik di Serie A. Berada di level yang sama dengan Acerbi, dengan Bastoni menurutku. Cuman ya mungkin namanya itu tidak terlalu mencuat karena ya mainnya di Genoa. Tapi kalau bagian agen itu sekarang MU juga tertarik mau beli si De Winter ini. Kalau kita bandingkan antara Giovanni Leoni dengan De Winter, ini jelas
De Winter udah matang, udah siap pakai, siap menjadi pilar lini pertahanan Inter ketimbang Leoni yang ya masih prospek gitu loh. Ah, kalau dibandingkan dengan Acerbi ya, Connie De Winter ini adalah memiliki naluri bertahan yang mungkin sama bagusnya, but he is younger, he is faster, he has better passing. Lebih muda, lebih kenceng larinya, passingnya juga lebih bagus dari Acerbi. Ngomong tinggi badan dia 1,9. 1,9 itu ditopang juga dengan lompatan yang bagus sehingga dia sangat kuat di udara. Bahkan untuk meyakinkan aku sudah membandingkan antara Connie De Winter, Giovanni Leoni dan Francisco Acerbi. So hampir dalam segala aspek De Winter itu menang, hampir ya. Nah ini The Winter dari ini kan aku ambil dari per total ya, sedangkan kalau total kan sorry ini salah klub World Cup, ini Serie A dulu. Nah di sini baru kelihatan dari jumlah assist lebih banyak, tapi karena ini total kan jumlahnya beda-beda, ada 25, Leoni cuma 17, Acerbi 23, jadi aku akan jadikan per 90 menit, jadi kita rata-rata. Jumlah gol lebih banyak. Nah passingnya Acerbi saat ini lebih banyak, lebih bagus, passing akurasi lebih bagus. Tapi yang aku mau tekankan adalah, memang Acerbi punya akurasi passing yang lebih bagus. Tapi kalau kita jeli, makanya aku selalu bilang data itu bagus kalau kita bisa baca data. Nah ini adalah contoh kasus di mana data itu bisa menipu, tapi kita akan tertipu kalau kita nggak tahu cara baca data, kalau kita nggak tahu cara baca statistik. Di sini kita lihat passingnya Acerbi lebih banyak, passing akurasinya lebih banyak, tapi kemudian yang menarik adalah jumlah dari forward pass-nya. Nah di sini kelihatan passing ke depan dari Connie De Winter itu 17 berbanding 14. So di sana kelihatan, makanya aku bilang wah ini Connie De Winter lebih asik ini. Kalau Acerbi itu kan masih terpengaruh dengan gaya main Inzaghi yang banyak passing horizontal dan back pass ke arah kiper. Kalau back pass ke arah kiper ya unless dia goblok baru meleset kok. Tapi dengan forward pass yang apa ya? Forward pass yang lebih banyak, jelas kesempatan untuk passing itu meleset akan lebih besar juga. Tapi kembali lagi Chivu adalah pelatih yang sejauh ini kelihatannya akan lebih banyak mengandalkan permainan yang lebih direct, lebih langsung ke depan, lebih lebih dikit lah basa-basinya, sehingga dia merupakan pemain yang lebih banyak atau lebih berani melakukan forward pass atau passing ke depan. Kalau kita lihat passing akurasinya pun sebenarnya nggak terlalu ini ya, akurasinya 86% untuk Connie De Winter. Passing akurasi 86% untuk center back yang banyak melakukan passing ke depan, bagiku itu angka yang bagus. Yang menarik adalah dibandingkan dengan, kenapa aku bilang daripada Leoni yang jauh mending De Winter. Dibandingkan Leoni, jelas banget. Dari aerial duel kelihatan 69%, yang aku hilangin Acerbi aja kayaknya ya, karena terus terang aja aku cuma menghadirkan Acerbi ini sebagai bahwa Acerbi itu kan kayak anggaplah golden standardnya center back Inter. Kita nyari center back yang akan menggantikan Acerbi minimal yang setara. Susah lah nyari yang lebih bagus karena Acerbi itu sudah sangat pengalaman, sudah sangat veteran banget. Nah di sini aku mau lebih fokus membandingkan Connie De Winter dengan Leoni. Jadi aku hilangkan saja Acerbi dan di sini kelihatan ya lebih banyak ininya. Hijau-hijaunya di Connie De Winter dari long pass yang dilakukan 3,8 berbanding
3,3 kalau itu diterjemahkan dalam total itu ya cukup jauh sih, 90 berbanding 44. Cuman kita harus lihat juga Connie De Winter bermain 25 game sedangkan Leoni itu cuma 17. Jadi selisih pertandingannya itu ada 8. Jadi ya lebih baik kita tetap di 90 ya. Nah, kemudian long pass attempt 3,8 berbanding 3,3 tapi akurasinya juga lebih bagus si Connie De Winter. Kemudian crossing dia lebih sedikit crossingnya 0,2 berbanding 0,3 tapi akurasinya dong 50% berbanding 0%. Artinya ya si Leoni sering crossing tapi sama sekali nggak ada yang mengenai sasaran. Itu. Kemudian forward passingnya juga kelihatan 17 berbanding 13. Kemudian nah ini yang menarik. Aerial duel 4,7 berbanding 2,1. Jadi lebih dari 2 kali lipat dengan persentase yang juga lebih banyak. Itu aerial duel. Kemudian di ground duel juga ini lebih banyak 5,1. Cuman yang success rate-nya si Leoni ya lebih gede 59. Tapi kemudian kita lihat di clearance lebih banyak, intercept lebih banyak sih. Ini 1,2 dengan 1,1 tidak terlalu inilah. Yang aku bilang adalah dalam urusan duel 1 lawan 1 baik di udara maupun di darat Connie De Winter lebih bisa diandalkan. Ini sekilas kalau kawan-kawan ngelihat data. Kalau masih nggak percaya dengan data ini ya silahkan lihat ininya highlightnya si Connie De Winter bandingkan dengan highlightnya si Giovanni Leoni. Kalau yang aku lihat, ini pemain udah matang banget, sudah sangat siap untuk bersaing di papan atas, gitu sih. Cuman ya harganya lumayan mahal. Tapi harga Connie De Winter itu diperkirakan sekitar 30 sampai 35 juta. Sebenarnya bagiku itu bukan harga yang mahal untuk ke kualitas seorang Connie De Winter. Tapi kita lihat aja bagaimana. Saat ini kelihatannya Inter lebih condong ke arah Leoni. Mungkin ini karena dia pingin ini ya, pingin apa ya? Pingin pemain lokal kali ya si Marotta. Tapi kalau dari skill, dari kualitas jelas De Winter yang lebih bagus. Oke, itu soal center back ya. Aku ulas agak lama center back karena kita benar-benar bagiku sudah darurat center back ini. Acerbi udah sering cedera. De Vrij bagiku dia bagus tapi bagusnya itu sebagai cadangan bukan sebagai pemain utama. Oke, kemudian Petar Sucic. Wah, ini ada yang menarik. Ini juga memberikan apa ya? Semakin menguatkan bahwa pemain-pemain Inter itu happy di Inter. Jadi ada 3 pemain Kroasia yang pernah main di Inter. Ketiga-tiganya menyarankan Petar Sucic untuk ke Inter aja lah. Itu ada Brozovic, Perisic dan si Kovacic. Semuanya bilang udah kamu ke Inter aja nggak usah mikir. Sehingga ya saya sudah sangat bulat untuk ke Inter. Itu nih si wah dan aku sangat excited dengan di awal kan aku bilang aku sangat excited ingin melihat bagaimana Sucic akan bermain. Di pertandingan pertama dan kedua tidak begitu bagus. Tapi kemudian di pertandingan ketiga lawan River Plate dia mendapat kesempatan bermain selama 25 menitan. Wah bersinar sih menurutku. Hampir dia 2 assist. Nah berikutnya Luis Enrique ini yang masih belum bersinar nih. Tapi kalau kawan-kawan kenapa aku bilang dulu bahwa kasih dulu dia waktu. Karena Enrique ini dia baru vacation setelah bermain dengan Marseille, jadi dia belum kondisinya 100% dan dia juga menyatakan bahwa saya merasa lebih baik hari demi hari dan siap bermain. Intinya ya dari wawancara ini ya itulah saya masih baru datang dari liburan, kondisi belum 100% tapi semakin latihan saya merasa semakin bagus. Jadi intinya adalah the real me atau saya yang sebenarnya itu belum keluar gitu. Kita lihat aja nanti. Kalau dia bermain lawan Fluminense mungkin. Tapi bagusnya kalau nggak salah Luis Enrique juga bisa main di kiri sehingga kalau Dumfries lagi ganas-ganas aku ngelihat Dumfries sekarang susah untuk bisa menggeser Dumfries. Dumfries itu sedang menyala bro. Kecuali kalau dia lagi capek ya baru bisa. Dan parahnya ingat Dumfries itu dibeli cuma 14 juta. Sedangkan si Luis Enrique ini 25 juta lebih mahal loh.
Tapi kita lihat aja nanti. Dia kan lebih muda dibandingkan Dumfries. Dumfries kalau nggak salah sudah 28 tahun. Sebentar lagi 30 tahun karena dia bermain di posisi wingback. Umur 30 itu sudah umur yang mulai akan ada penurunan. Kalau dia main jadi gelandang 35 pun kayak Mkhitaryan masih oke karena di tengah itu kan bukan tempat adu sprint. Nah, sekarang aku mau bahas lagi-lagi tentang gelandang tengah kita, bukan gelandang ya, lapangan tengah kita yaitu Hakan. Kemarin ada dua berita yang saling bertolak belakang. Dari media Turki bilang bahwa Hakan katanya sudah ngomong ke Inter bla bla bla, tapi kemudian itu dibantah oleh Tuttosport, media Itali. Nah, sekarang ada sebuah artikel yang menarik ini. Kurangnya bantahan atau tidak adanya bantahan semakin menyalakan rumor kepergian Hakan di musim ini. Nah, menurutku ini benar. Inilah komunikasi. Ketika Anda tidak ngomong, itu Anda sedang berkomunikasi. Ketika rumor-rumor ini kalau tidak ada bantahan, hampir selalu itu berarti memang benar, bro. Karena orang nggak akan mau sembarangan ngebantah kalau itu beneran terjadi karena nantinya dicap pembohong dan jadi kehilangan kredibilitas. Jadi ya mending diam aja. So dari media Turki banyak lagi yang melaporkan Galatasaray juga akan siap menyelesaikan transfernya di di pekan ini. Itu apa namanya? Sabah namanya outlet Turki. Tapi ya sama dengan outlet sebelumnya, kalau media Turki memang bilangnya Hakan akan ke Turki karena ini seperti apa yang dibicarakan oleh Presiden Galatasaray bahwa Hakan ini kan kapten timnas Turki, dia adalah kebanggaan Turki. Mereka ya ingin kapten kebanggaan mereka ketika masih di atas itu bermain di Turki, enggak ketika sudah umur 33, 35 udah menurun baru pulang kampung. Itu yang diinginkan oleh Turki gitu ya. Wajar aja sih menurutku, dan posisiku tetap sama bahwa bagiku Hakan sudah memberikan yang terbaik selama 4 musim dia di Inter. Kita mendapatkan dia secara cuma-cuma. Kalau benar dia bilang bahwa saya datang dengan cuma-cuma, tolong berikan kemudahan bagi saya untuk pergi. Intinya jangan jual terlalu mahal, ya menurutku masih masuk akal, wajar. Tapi yang enggak 15 juta juga. Bagiku 20-25 juta itu adalah harga yang sudah murah untuk Hakan. Hakan ini kan pemain yang disiplin, bukan pemain tukang party kayak Ronaldo botak. Ya mestinya dia bisa sampai 35 pun aku yakin dia masih bagus. Sekarang dia 31, masih ada 4 tahun di depan dia di mana dia akan bermain bagus gitulah. Oke, itu kabar buruknya. Kabar baiknya adalah nah ini. Jika Hakan pergi dari Inter, maka ini akan membuat Inter lebih terbuka peluangnya untuk mendapatkan Nico Paz. Dan soal Nico Paz ada kabar baru yang lebih baik lagi, yaitu ternyata aku baru tahu bahwa deadline bagi Real Madrid untuk mengexercise atau mengeksekusi klausul buyback mereka itu adalah hari ini, hari terakhir. Nah, hari terakhir hari ini kalau di Italia sana itu kan sekarang itu masih sore ya, karena kita selisih 6 jam. Berarti kalau sekarang di sini Wita jam 10, di sana itu kan baru jam 4. Hanya tinggal beberapa jam lagi waktu mereka kalau mereka mau membeli kembali Nico Paz. Kayaknya nggak mungkin mereka akan, kecuali ada kejutan. Wah, toto kelar dalam hanya waktu 1-2 jam langsung kelar ini pembelian kembali Nico Paz. Ini aku nggak tahu karena untuk kualitas Nico Paz kan buybacknya itu cuma 14 juta apa 12 juta. Rasanya 12 juta itu walaupun mereka nggak akan pakai, tinggal bayar aja habis itu dijual atau gimana terserah. Kalau memang mereka tidak melakukan buyback ini, kemungkinan itu sudah ada deal-dealan dengan Inter. Mungkin ya namanya deal-dealan di balik layar. Oke, aku nggak akan buyback, tapi nanti kamu setor berapa gitu. Nah, aku nggak tahu apakah ini bisa atau enggak. Mungkin Om Senator bisa kasih pandangan apakah ini boleh. Maksudnya sih boleh-boleh aja ya.
Karena bayangkan kalau mereka pakai teknik buyback itu kan ketika mereka bayar 14 juta itu kan kena kena pajak lagi kan. Kemudian ketika mereka menjual kena pajak lagi ya. Mungkin kalau dengan perjanjian ya aku nggak buyback tapi kamu harus setor berapa gitu ke Real Madrid ya bisa jadi lebih murah dari segi pajak. Tapi ini cuma perkiraanku, aku adalah orang yang awam. Nanti tolong di komentar kalau ada orang yang lebih ngerti soal beginian. So, nah kabarnya sekarang adalah Inter posisinya masih menunggu nih gimana Hakan. Pembicaraan kalau dari pihak Inter katanya membantah bahwa ada permintaan langsung dari Hakan untuk supaya tolong izinkan saya pergi, itu dibantah sih. Tapi siapa yang ngebantah nggak tahu, itu Tuttosport yang bilang. Nah, kabar yang berkembang itu adalah Inter masih menunggu sampai kelar ini Piala Dunia. Begitu Piala Dunia kelar akan duduk gimana sih maunya Hakan, kalau mau pergi oke, ya udah. Nah, begitu Hakan pergi maka Inter akan jor-joran untuk Nikopas. Karena nggak masalah bahwa Hakan itu seorang gelandang bertahan sedangkan Nikopas ini lebih ke gelandang tengah, bahkan lebih condong ke gelandang serang. Karena dari awal Cifu udah bilang dia nggak ingin pengganti yang serupa. Dia aku baca udah ada 2 artikel yang menerangkan bahwa Cifu itu akan pelan-pelan mentransisikan Inter itu dari 3-5-2 ke 3-4-2-1. Nah, makanya dia nyari gelandang yang lebih fisik untuk di 2 belakang ini, di double pivot kita ini. 3-4-2-1 kan. Itu ya Barella di sana bisa, Barella duet dengan Aslani bisa, kemudian Barella duet dengan Miki bisa. Di depannya itu baru banyak, bisa Miki, bisa Sucic, bisa sini Kopas, bisa Carboni, bisa Lautaro. So 3-4-2-1 ini akan menawarkan lebih banyak lagi kemungkinan dia untuk bongkar pasang pemain gitu, sehingga ya Inter nggak perlu nyari gelandang bertahan yang sangat apa ya. Hakan ini kan sebenarnya gelandang bertahan yang unik ya, sama seperti Rodri, sama seperti Brozovic. Dalam artian dia bukan gelandang bertahan murni yang katakanlah kita dulu punya Cambiaso misalnya. Kemudian kalau sekarang salah satu gelandang bertahan terbaik yang sudah mulai menurun Casemiro sebenarnya. Tapi gelandang bertahan ala Hakan itu kan yang dia bertahan sekaligus mengatur serangan dari kedalaman. Nah, Cifu itu kurang lebih dia gelandang bertahan, kalian fokus ngerebut bola, dapat bola kasih ke pemain lain, misalnya kasih ke Sucic, bisa kasih ke Carboni, nggak perlu mikir sampai kalau ala Hakan itu passing yang dia lakukan itu bukan sekedar passing, tapi passing yang kalau aku umpan ke sini nanti dari sana itu umpannya akan dibawa kemana. Dia sudah harus memikirkan 2 bahkan 3 langkah ke depan. Jadi bukan hanya umpan yang dia lakukan aja. Tapi sekarang dengan ala Cifu itu lebih direct lagi, kayak oke, misalnya Barella nih di belakang, dia dapat bola, oke, bolanya kasih Mkhitaryan yang mikir itu mau dibawa kemana lagi. Nggak perlu memikirkan terlalu jauh gitu, sehingga ya kembali lagi aliran bola dari belakang itu akan lebih cepat ke arah tebakanku ya antara ke arah wingback atau ke arah gelandang serang yang 2 ini. Nah, gelandang serang yang 2 inilah yang lebih melakukan processing, ini bola akan dibawa kemana gitu. Kita lihat aja nanti, kalau sejauh ini mulai kelihatan tapi masih dikit banget. Apalagi juga Cifu itu masih juggling, dia 3-5-2, 3-4-2-1, bahkan sempat main dengan 4 back juga. So kelihatannya di friendly, kalau ada friendly nanti baru kita akan bisa melihat lebih jauh lagi bagaimana perubahan yang akan dibawa Cifu. Menurutku apa yang dilakukan Cifu sekarang ini sudah sangat bijak. Dia tidak terlalu ngotot langsung ubah pokoknya harus gini, enggak. Apa yang dia lakukan ini perlahan namun pasti itu sudah pas banget. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa besok dini hari jam 3. Ciao, semoga enggak ditunda ya. Ciao ciao.